Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun teman-teman serta Bapak dan Ibu dosen berada. Perkenalkan kami dari kelompok COVID-19 yang beranggotakan Gurnita Ambara, Davin Feriadi, Erik Genadi, Franciscus Adventius, dan Ignatius Miguel. Di sini kami akan menjelaskan proyek dari mata kuliah leadership. Nah, selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi pada proyek kali ini. Visi kami adalah memberikan benih-benih kebaikan kami kepada adik entrepreneur sehingga kami menjadi pengharapan bagi adik entrepreneur dan demi terwujudnya cita-cita adik tersebut sebagai entrepreneur. Nah, visi dari proyek kami ini berkomitmen untuk membimbing adik entrepreneur dalam membuat usaha, mencari dana untuk membantu biaya sekolah dan biaya yang dibutuhkan adik entrepreneur untuk berwirausaha, membantu adik entrepreneur untuk terus semangat dan menjalankan usaha, mengawasi dan memberikan pelatihan, serta memberikan kritik dan saran yang membangun kepada adik entrepreneur. Ya, kami memiliki landasan Alkitabiah yang kami jadikan prinsip-prinsip yang tercermin dalam proyek pelayanan proyek adik entrepreneur ini. Nah, yang pertama Matius 5 ayat 16. Sehingga kami dapat berbuat baik dengan tujuan memuliakan Bapa di surga. Lalu Matius 22 ayat 39, sehingga kita dapat mengasihi adik asuh seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kolose 3 ayat 23, supaya kita dapat melakukan pelayanan ini dengan segenap hati seperti pelayanan untuk Tuhan. Dan Yohanes 15 ayat 12, sehingga kita bisa menyalurkan kasih dalam proyek ini seperti Allah yang mengasihi kita. Lalu untuk target dan pendapatan, puji Tuhan kami mendapatkan pendapatan melebihi target yaitu 3.928.000. Lalu untuk 3 strategi kami dalam mencari dana yaitu menggunakan sosial media untuk promosi, melakukan penjualan langsung atau door to door, dan open donasi. Untuk rencana pencarian dana kami yaitu menentukan tugas spesifik, menentukan target budget, timeline, dan deadline. Kendala kami dalam pencarian dana itu pertama biaya tambahan seperti ongkos kirim setiap pembelian kartu. Yang kedua itu penjualan tidak bisa dilakukan secara langsung, dan terakhir itu kurangnya minat terhadap kartu karena banyak yang work from home dan juga study from home. Selanjutnya kunci keberhasilan dari kami itu kami menentukan jadwal pertemuan untuk berdiskusi di berbagai platform, Discord, Zoom, sehingga pendapat, saran, dan rencana kami dapat disinkronkan menjadi fondasi untuk mengimplementasikan proyek adik entrepreneur secara kompak dan jelas. Kami juga berusaha untuk tetap berkomunikasi satu sama lain dari lewat chattingan dari line group jika ada hal yang perlu dibicarakan tentang proyek ini yang bisa dilakukan kapanpun. Komunikasi dan pikiran yang terbuka serta kemauan untuk menyebar kebaikan adalah kunci kami menuju keberhasilan bersama dalam proyek ini. Oke, untuk motivasi yang kita ambil adalah Matius 22 ayat 39, yaitu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian transformasi kelompok kami adalah menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli. Yang kedua adalah dapat mengajak masyarakat umum untuk berbuat hal yang baik. Dan ketiga adalah menjadi seorang entrepreneur yang baik dan menjalankan usaha secara bijak. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi pribadi yang menyadari dan bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan keberhasilan dan pencapaian dari proyek tim kami. Yang pertama, kita dapat memberikan dana yang bermanfaat bagi Yayasan SMPK 1 Blora, kemudian memberikan motivasi kepada adik asuh kami yang bernama Melati, sehingga Melati semakin percaya diri, dan juga mengembangkan soft skill dan skill intrapersonal kami maupun Melati, seperti komunikasi dan kepercayaan diri. Kemudian, kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah, menurut kami, proyek adik entrepreneur ini telah diselesaikan oleh kelompok kami secara sukses. Kami telah menyelesaikan tujuan dari proyek ini, yaitu dapat memberikan bantuan kepada Melati dan yayasan. Kemudian tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan soft skill sebagai pemimpin dan entrepreneurship. Kemudian saran kami untuk Melati adalah, semoga Melati lebih percaya diri, lebih giat belajar, dan jangan mudah putus asa. Kemudian saran untuk kelompok kami, lebih mempererat relasi dengan Melati, kemudian memaksimalkan waktu dan memimpin Melati sesuai dengan gaya paternalism. Sekian dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih dan kami juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih.